Global Indonesia Info kembali hadir dengan berita aktual tanpa hoax. Polsek Kota Raja Resort Kota Kupang Kota Kamis 8 Agustus 2024 menghadirkan ahli pidana dan ahli perdata Fakultas Hukum Undana Kupang yakni ahli pidana Dr. Aksi Sinurat SHMH dan ahli perdata Husni Kusmadinata SHMH. Kedua ahli tersebut dihadirkan terkait laporan dugaan penggelapan salinan akta ikatan jual beli sesuai laporan polisi Harfido Aquino Rubian alias Buyung kepada notaris Jeffrey Jonathan Dunn pada tanggal 30 Mei 2024. Ahli pidana Dr. Aksi Sinurat SHMH kepada media ini mengungkapkan bahwa dirinya ditugaskan Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang sesuai permintaan penyidik Polsek Kota Raja Kupang untuk memberikan keterangan sesuai laporan Harfido Aquino Rubian alias Buyung. Saya ditugasi oleh pimpinan saya Dekan Fakultas Hukum untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli di Polsek Sini. Lebih lanjut, dirinya tak bisa menyampaikan isi materi pemeriksaan karena itu merupakan kewenangan dan rahasia penyidik. Kami memang sudah berbincang-bincang dengan penyidik, tentu itu rahasia ataupun itu pendapat kami hanya ada di sana, tidak mungkin kami utarakan di luar. Kasus ini bermula dari adanya akta ikatan jual beli di hadapan notaris Hengki Famdale SH pada tanggal 5 Maret 2020. Korban Harfido Aquino Rubian alias Buyung turut menandatangani akta tersebut. Dalam perjalanan, notaris Hengki Famdale SH meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022. Kemudian Majelis Daerah Notaris Kota Kupang menunjuk notaris Jeffrey Jonathan Dunn SH MKN sebagai protokol notaris Hengki Famdale. Korban Harfido Aquino Rubian mengaku sebagai pihak yang berkepentingan langsung bahkan telah berulang kali meminta salinan akta di notaris Jeffrey Jonathan Dunn SH MKN, tapi tak kunjung diberikan. Merasa dirugikan, akhirnya Harfido Aquino Rubian melaporkan dugaan penggelapan salinan akta di Polsek Kota Raja Resort Kota Kupang Kota. Berulang kali memintanya kepada Pak Notaris Jeffrey Dunn, kalau boleh saya memperoleh salinan akta itu. Tapi sampai hari ini saya tidak kunjung mendapatkannya. Saya dirugikan untuk hal itu. Maka saya memilih langkah untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Biar saya memintanya kepada Notaris Jeffrey berdasarkan surat dari Kemenkumham sebagai Pak Jeffrey kan penunjukan dari penggantinya Pak Hengki Famdale. Majelis Notaris Daerah Kota Kupang melalui suratnya tanggal 21 Desember 2023 menjelaskan, berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pemberhentian notaris dan penunjukan pemegang protokol, menunjuk Jeffrey Jonathan Dunn SH MKN, notaris di Kota Kupang sebagai pemegang protokol notaris Hengki Famdale SH dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Surat tersebut menjelaskan juga bahwa berdasar pasal 64 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris menyebutkan, notaris memegang protokol notaris berwenang mengeluarkan glose akta, salinan akta, atau kutipan akta. Yupelita Dima SHMH selaku kuasa hukum Harfido Aquino Rubian mengatakan dengan adanya dua saksi ahli yang dihadirkan penyidik hari ini, Yupelita berkeyakinan akan ada tersangka dalam kasus ini. Yupelita berharap proses ini berjalan dengan adil dan sesuai hukum agar korban tidak dirugikan. Ya, hari ini kalau tidak salah, dua ahli dari Undana dimintai keterangan dan pendapatnya dalam kasus ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pendapat dari kedua ahli tersebut, yaitu ahli pidana dan ahli perdata, maka yang jelasnya akan ada tersangka. Nah, inilah harapan kami sebagai kuasa hukum agar proses ini dapat diproses dengan seadil-adilnya sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Senada dengan Yupelita, Ahmad Bumi SH mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penyidik Polsek Kota Raja yang telah bekerja secara profesional sehingga hari ini menghadirkan dua ahli dari Fakultas Hukum Undana. Kehadiran ahli menurutnya akan membuat terang dugaan tindak pidana yang dilaporkan dan untuk menemukan siapa pelakunya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penyidik Polsek
Kota Raja yang hari ini menghadirkan 2 orang ahli, yakni ahli pidana dan ahli perdata dari Fakultas Hukum Undana Kupang. Kehadiran ahli itu bagi saya adalah penting karena untuk membuat terang tindak pidana yang dilaporkan oleh klien kami. Menurut Ahmad Bumi, dalam kasus ini boleh jadi terdapat lebih dari satu pelaku. Sebagai pelaku turut serta, syaratnya harus ada kerjasama dalam mewujudkan delik. Boleh jadi ada yang membackup pelaku agar tidak memberikan salinan akta tersebut. Semua itu kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik, kata Ahmad Bumi, salah satu dari 50 pengacara terbaik di Indonesia versi Indonesia Achievement Center IAC tahun 2019 ini. Dan setelah membuat terang tindak pidana, kita akan ketahui siapa pelakunya. Dan saya berkeyakinan bahwa pelaku dari laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh klien kami ini, pelakunya boleh saja, namanya juga dugaan, boleh saja lebih dari satu pelaku. Ada rangkaian cerita ini kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian menemukan peristiwa pidananya, boleh saja kesimpulan dari penyidik pelakunya lebih dari satu. Tapi kalau pelaku itu lebih dari satu, turut serta, yang menyertakan pasal 55, berarti ada syarat harus ada kerjasama. Ya, pelaku turut serta itu kita kembalikan kepada penyidik. Kita percayakan sepenuhnya pada penyidik. Yang pertama menemukan peristiwa pidananya, yang kedua mengungkap siapa pelaku-pelakunya. Melson Berry SHMSI selaku kuasa hukum Jeffrey Jonathan Dunn dikutip okinusra.com Selasa 4 Juni 2024 menjelaskan, laporan Harfido Aquino Rubian melalui kuasa hukumnya di Polsek Kota Raja terkait adanya dugaan penggelapan salinan akta PPJB nomor 10 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Hengki Famdali SH adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Ditegaskan Melson, objek yang diduga digelapkan tidak pernah dikuasai dan atau bukan dalam kekuasaan Notaris Jeffrey Jonathan Dunn SHMKN. Karena yang dikuasai oleh kliennya hanya protokol dari almarhum Notaris Hengki Famdali SH. Saudara pelapor tak pernah menyerahkan salinan akta kepada Notaris Jeffrey Jonathan Dunn SHMKN, sehingga objek yang dilaporkan sebagai objek penggelapan menjadi kabur, sehingga laporan tersebut patut dipertanyakan motivasinya, kata Melson. Demikian Global Indonesia Info melaporkan.